Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abozar Oktazar Hasibuan, NIM saya 2311095 dan di sini adalah teman saya. Saya membuat aplikasi, dengan teman saya yaitu Austin Rafael Al-Ghazali, NIM-nya 2311094 Nah, project ini dibuat oleh teman saya dan saya juga, berjudul Transformasi Digital Peminjaman Aset dan Fasilitas Kampus. Nah, aplikasi ini adalah si pinjam sistem aset dan fasilitas kampus. Oke. Iya ya, teman-teman udah jelas ya. Saya dari kelas IFB, 5A, jurusan informatika. Oke, kita lanjut ya teman-teman, saya mau menjelaskan. Oke, kamu nggak bisa nih? Mak? Yuk, latar belakang masalah. Nah, pengembangan aplikasi ini dilatar belakangi oleh masalah nyata di lapangan, saat ini oleh proses peminjaman masih sangat konvensional. Pertama, prosedur berbasis kertas sangat memakan waktu ya teman-teman. Nah, oke kita lanjut yang kedua, mahasiswa sering kesulitan mengetahui apakah proyektor atau ruangan tersedia atau tidak secara real time, yang sering memicu berontak jadwal. Nah, dan terakhir itu yang ketiga, transparansi status yang minim mengharuskan mahasiswa bolak-balik ke ruang Sapras hanya untuk mengecek izin izin atau alpa atau sakit ya teman-teman. Nah, ini adalah latar belakang ya teman-teman. Nah, secara fisik. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Lanjut ke slide ketiga. Nah, tujuan utama. Oke, tujuan utama, oleh karena itu, si pinjam hadir sebagai solusi. Tujuan utamanya adalah mengubah proses manual menjadi digital sepenuhnya ya teman-teman. Kami menciptakan ekosistem di mana ketersediaan aset dipantau dari pengamanan, genggaman, mohon maaf ya teman-teman, pengajuan dilakukan kapan saja, dan data tersimpan akurat tanpa resiko kehilangan berkas fisik. Nah, jadi kita membuat si pinjam ini untuk tujuannya adalah mengubah proses manual tersebut menjadi digital sepenuhnya ya teman-teman. Kan udah zamannya teknologi ya teman-teman. Nah, ini pantau ketersediaan aset langsung dari smartphone, pengajuan kapan saja, saat tanpa terkait, jam loket, keamanan data, rekapitulasi digital akurat tanpa resiko hilang berkas. Nah, jadi ya seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut yang keempat, alur singkat. Nah, oke, alur singkat penggunaan. Alur singkat penggunaan, nah apa itu teman-teman ya? Oke, kita jelaskan di sini secara garis besar, alur yang kerja sebagai aplikasi ini sangat sederhana untuk memangkas birokrasi. Pengguna cukup login, memilih aset di katalog,
melakukan pengajuan dan sistem akan otomatis mengirim mohon maaf kok notifikasi ya, notifikasi persetujuan. Tidak ada lagi formulir kertas yang perlu dibawa ke bawah, berbagai meja. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, prosesnya disederhanakan aja, tadi ngejelasin ini penjelasan sederhananya. Login, masuk pakai akun kampus, pilih aset, cari di katalog digital, ajukan, tentukan tanggal dan durasi, notifikasi notifikasi nah ini adalah notifikasinya, terima persetujuan via aplikasi. Oke, jadi sama aja ya kalau teman-teman, loginnya gampang kok. Oke, lanjut ke slide 5. Berikutnya pengalaman pengalaman pengguna, asem, pengalaman pengguna. Oke, kita lanjut pengalaman pengguna. Mari kita masuk ke antarmuka. Di slide ini Anda melihat halaman login dengan pendekatan clean UI. Ya, clean UI ini seperti ini ya teman-teman. Selamat datang, silakan login untuk meminjam fasilitas. Nah, masukin NIM Anda dan di sini kata sandi. Oke. Secara UX kami memastikan kenyamanan dengan fitur autofill dan responsif terhadap keyboard HP, memastikan proses masuk cepat dan mudah ya teman-teman. Nah, ini ketika teman-teman udah login ya, nah terus teman-teman mau masuk lagi nih. Nah, di sini kalian bisa pencet NIM di area ini, di area di sini. NIM-nya itu bakal ada tampilan NIM sama kata sandi lagi sih. Jadi kayak lebih cepat, akurat masuknya aja. Nah, ini lebih efisien aja sih. Kami udah membuatnya. Nah, terus penjelasan yang pertama ini adalah keamanan berbasis NIM ya, NIM dan NEID, autofill dan layout responsif antarmuka clean UI. Nah, yang kedua pengalaman pengguna login, isi slide, teks di layar, pendekatan clean UI, security, keamanan akses login berbasis name kenyamanan UX, mendukung fitur autofill, layout responsif, keyboard mobile antarmuka bersih. Oke, itu saja ya teman-teman yang sudah saya jelaskan. Berikutnya selanjutnya akan dilanjutkan oleh Austin ya teman-teman. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata yang saya kurang jelas untuk dijelaskan. Mohon maaf ya teman-teman. Oke, dadah teman-teman. Saya Hussein Hafal Ghazali, saya akan melanjutkan presentasi ini, dan seperti inilah penampilan dari dashboard dan pencarian. Setelah masuk, pengguna disambut dashboard. Fitur kuncinya adalah pada kartu aset. Bisa dilihat, terdapat indikator stok dinamis, warna hijau menandakan barang tersedia, sedangkan merah berarti habis. Di bagian atas kami sempatkan fitur pencarian dan kategori cepat untuk mempermudah mahasiswa menemukan alat yang dibutuhkan dalam hitungan detik. Dan ini adalah halaman status pinjaman. Ini fitur paling krusial. Dan ada yang namanya pelacakan status. Mahasiswa tidak perlu lagi menduga-duga. Warna kuning berarti mengenai persetujuan, warna biru berarti barang sedang dipinjam. Di sini juga ada info wajib kembali yang menonjol sebagai pengingat tengah waktu, dan hijau pudar adalah riwayat peminjaman yang sudah selesai. Dan di sini ada pusat notifikasi
Pusat notifikasi ini ditunjukkan untuk komunikasi. Aplikasi juga memiliki kontak prioritas. Kami menggunakan ikon intuitif. Titik hijau jika disetujui, jam kuning sebagai pengingat pengembalian, dan silang merah jika ditolak. Penting dicatat, jika ditolak, admin wajib mencatatkan alasan, misalnya bentrok jadwal sehingga pengguna dapat penjelasan. Dan di sini adalah halaman manajemen akun. Halaman ini memuat identitas pengguna untuk validasi saat pengambilan barang. Di sini pengguna juga dapat mengelola keamanan sebagai ganti kata sandi dan tombol logout untuk menyebabkan penyalahgunaan akun di perangkat umum. Dan terima kasih telah menonton presentasi kami.